yusalluna 'alan nabi. Yusallu itu kalimatnya mempergunakan sigat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya itu lil hal wal istiqbal. Apa maknanya? Lil hal itu sekarang dan akan datang. Jadi sebenarnya Allah itu terus-menerus mengucapkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak mempergunakan fi'il madhi, tapi mempergunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya itu lil hal wal istiqbal. Untuk anak-anak pondok tahu. Pelajaran pondok mudhari lil hal wal istiqbal. Itu waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Berarti dia istimror, tetap. Selawat. Ini Allah sendiri tetap mengucapkan selawat kepada Nabi. Kita yang kerucut-kerucut nggak mau. Padahal disebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sallim wa barik alaihi. Paling kurang sallallahu ala Muhammad atau Allahumma shalli alaihi. Pokoknya selawat harus mengucapkan. Itu sebabnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah sekalian, kalau kita melihat apa yang difirmankan dan diperintahkan oleh Allah tentang nikmat yang diberikan kepada kita, maka sebesar apapun kesyukuran kita, paling reak syukur kita laku Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk membayar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Soalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, andai kata ya dihitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata dihitung semua nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita itu tidak akan mungkin untuk dihitung. Itulah sebabnya andai kata pelajaran syukur ini dilakukan oleh seluruh hamba yang mengaku dirinya muslim, maka dengan satu pelajaran ini saja sudah akan mendapatkan rahmat yang mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat hadis disebutkan, amalan kita, amal soleh yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, setiap hari, itu tidak akan dapat mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah mengatakan, hatta Rasulullah sendiri, yang mengantarkan ke dalam surga itu hanya semata-mata karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu sebabnya makanya mari kita bersyukur atas apa yang dianugerahkan oleh Allah itu dalam keadaan bagaimanapun. Karena mentau syukur artinya entau berterima kasih. Ditabe misalnya, mun tahu tu beri apa aja ruang misalnya pemberi itu irea ke yode, terus amun lo tahu berterima kasih misalnya, padahal anu tu beri anu jama-jama, apalagi tu beri anu paling balong misalnya, pasti itu ingat entau so. Pasti coba mun lo tahu misalnya tu bertemu sahabat atau saya lah situ kenal anak tu ke apa pokok saya lah tu beri sesuatu atau apa jua ruang anu kurang balong tu beri konang berterima kasih ya misal tulus ikhlas terima kasih, kenyataan terima kasih dalam bentuk ucapan, bentuk perbuatan, maka pasti tukun dalam otak, tukun dalam hati tahu so. Jangankan anak kita, orang lain sekalipun pasti tu ingat ini nanta antaukah anu jama-jama gua adein balong ada bersyukur. Itu kembali juga kepada Allah, apalagi Allah yang maha
pengasih, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. So ampo sebenar andin itu ngapa aja ruang ibadah kita kena numan cukup nih bayar apa sih i janin tuh nih Allah subhanahu wa ta'ala. So ampo gambaran kita bro, andin tubere tahu terusnya sangat terima kasih walaupun tidak sesuai apa sih tubere ke ucapan terima kasih kita sudah senang. Begitulah juga dengan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sekali lagi mari kita bersyukur terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak senenek-nenek tu mengeluh, ya. Tidak senenek-nenek nenek kaki mereka ada pada aku gawe aku bekadap ku rugi, keadap ku rugi. Amun tahu si iman kuat, ya. Siri rumbuk cobaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mau diketahui sampai di mana tingkat keimanannya, kekuatan imannya. Dalam riwayat disebutkan, so amun tahu soleh itu biasanya besar itu cobaannya. Karena Allah itu senang mendengar pujian yang diberikan oleh orang-orang yang sabar. Padahal dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, tetap tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi harus tetap tuh syukur laku Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, ya. Tidak dipungkiri, ya. Yang namanya manusia itu khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan suka berkeluh kesah. Ya. Apabila diberikan dia kelebihan manu'a, dia selalu menolak untuk memberikan kepada yang lain. Akan tetapi amun iman itu mendominasi lebih kuat, maka hal-hal yang dilakukan, apa yang disebutkan oleh Allah secara umum, walaupun manusia itu berkeluh kesah, tetapi kalau imannya kuat, maka keluh kesahnya itu akan dibungkus, artinya tidak akan muncul ke permukaan. Alur tukun dalam hati non Allah yang maha tahu. Nah itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan tidak akannya diciptakan alam ini laula lama khalaqtul aflaq. Firman Allah di dalam hadis qudsi. Walaupun hadisnya mungkin hadis termasuk dalam kategori hadis yang tidak sahih, masih lemah. Tetapi sudah disepakati bahwa Allah itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan kita manusia saja, tapi untuk alam semesta. Itu makanya sebagai tanda kesyukuran kita harus tetap berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amun tahu singiran berselawat. Baca selawat paling pendek lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah cukup pendek. Amun masih satu tuh belo misal baca selawat nadatain, si biasa tuh sudah tuh apal. Selawat yang lain. Pokoknya selawat. Tidak ada yang tidak baik yang namanya selawat. Ya. Karena Allah sudah memerintahkan. Dan tidak ada perintah yang lain yang dilakukan dahulu oleh Allah itu kecuali selawat. Apa kata dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Coba bayangkan. Amun sembahyang, sembahyang dulu Allah, sama sembahyang, sama puasa, sama haji, sama bersedekah. Kau nak amin selawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha. Untuk belajar bahasa Arab udah pakai kata inna, sudah taukid. Taukid itu benar-benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu yusalluna, berselawat kepada Nabi. Sudah gawe lama berselawat. Allah sendiri berselawat. Bayangkan Allah pencipta berselawat kepada Nabi, bayangkan. Setelah Allah dan para malaikat berselawat itu baru Allah mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wajib tu beling so amun baca ayat so. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo baca selawat. Allahumma sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi setiap tu menom ayat perintah tentang selawat harus tu baca selawat. Karena perintah wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tahu ngaku diri beriman aku firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat kepada baginda Nabi. Harus itu baca selawat. Kemudian kenapa para ulama, sahabat tetap dawam atau istiqomah bahasa lainnya berselawat? Karena tukun dalam ayat disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusollu itu kalimatnya mempergunakan sigat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya itu lil hal wal istiqbal. Apa maknanya? Lil hal itu sekarang dan akan datang. Jadi sebenarnya Allah itu terus-menerus mengucapkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempergunakan fi'il madhi tapi mempergunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya itu lil hal wal istiqbal. Untuk anak-anak pondok tahu. Belajar dalam pondok mudhari' lil hal wal istiqbal. Itu waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Berarti dia istimror, tetap selawat. Jadi Allah sendiri tetap mengucapkan selawat kepada Nabi. Kita yang keroco-keroco enggak mau. Padahal disebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Paling kurang sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Pokoknya selawat, harus mengucapkan selawat. Nah itu sebabnya di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa orang-orang yang mendawamkan, apa namanya mendawamkan tuh beristiqomah, yang istimror, terus-menerus baca selawat dengan ikhlas, maka dia akan mempunyai kelebihan. Tidak pernah diragukan sedikit pun. Banyak sekali contoh-contoh. Dengan baca selawat saja. Ampun misalkan amun kita orang-orang Nahdlatul Wathon dunia Islamiyah. Ya, pokoknya Nahdlatul Wathon atau Nahdlatul Wathon dunia Islamiyah. Kita kalau aku pribadi dan aku beda sama. Ya, itu kalau membaca selawat terus-menerus banyak contohnya. Punya kelebihan yang aneh-aneh. Karena di dalam hadis kata ulama juga disebutkan al-istiqomah khairun min al-fiqaramah. Istiqomah atau terus-menerus tugawe sai amalan walaupun itu ringan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Ya. Jadi amalan yang paling afdal sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis adwamuha, dawam itu artinya istiqomah, terus menerus. Buka Quran ketahuan ya. Jadi ulangi, sebenarnya kalau kita menginginkan kemuliaan yang dimiliki oleh para aulia Allah, para wali-wali, ya, mesti lega untuk amalan. Mesti lega. Syaratnya, kalau ingin diberikan kemuliaan seperti mulianya orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, ya katakan aulia illah, para wali. 1, ikhlas. 2, istiqomah.
Ini garis bawah. Andai saya si sate ibere keistimewaan, kehebatan seperti wali, maka salah satu atau di antara beberapa syarat itu, 2 aja misalnya, sudah cukup itu. 1, ikhlas karena Allah. Kedua, istiqomah. Karena dijamin oleh Rasulullah SAW, al-istiqomah, para ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu sendiri itu lebih baik dari 1000 keramat. Karamah misalnya, itu menong dalam cerita-cerita para wali-wali, belangan tembuai biasa, mengkibar biasa, tiba-tiba kut tukun lu tun kak lu masih biasa. Itu hal-hal yang biasa bagi para wali. Kalau nggak mendita, oh, masya Allah. Ini kan memang masya Allah. Kan tidak mungkin menurut ilmu pengetahuan yang di luar kewalian Allah. Tidak mungkin lah orang ada di sini terus ada di sana, ada di sana, ada di sana. Lu tukun kak, lu tukun masjid kut sampai pitu misalnya. Itu bisa terjadi karena kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah. Itu semua yang terjadi di atas dunia ini biiznillah. Nah, amun tukun dalam ilmu kewalian, Bapak Maulana Syekh mengatakan itu namanya wali abdal. Yang badal. Ya. Jadi ada di sana, ada di sana, ada di sana. So, lain kan sering tuh menong. Lu tahu bahasan besengan, ya sebenarnya bukan besengan. Ya keras-kerasan, ya aku kadang berjemaat nih bro, untukku masjidku, aku kadang biasa. Itu kan dunia kewalian. Apa amalannya? Ada 2, 1 ikhlas, kedua istiqomah. Apa sih istiqomah? Selawat. Apa selawat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sororan. Apalagi lebih panjang. Masih anu satu pendek-pendek masih pokok enggak 2 kunci. 2 kunci. Ikhlas ke istiqomah. Apa sih ingin istiqomah? Istiqomah sono sing tahu sebaik. Saya sing istiqomah itu. Ari Tuhan bisilah. Istiqomah. Karena istiqomah maksud tukun dalam agama, istiqomah anu tetap digawe entukun waktu. No putus. Misalnya jadwalan dirinya nah baca selawat 3 kali misal. Ya, atau mungkin 3 kali salah satu neneknya. Ya amun saat itu sih jadi tahu balong ya harus lega kan? 1000 lah misalnya yang dengan lah. Jadwalan diri baca selawat 1000 kali misal setiap selesai sholat maghrib misal. Terus sepanjang hidupnya selawat 1000 so tetap dibaca setiap sholat maghrib, no kelupaan. Tunggu biasanya tuh dengar atau tuh menong-menong langan para pengamal istiqomah. Biasanya sekitar 4 tahun atau 5 tahun itu sudah ada kelihatan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah itu tidak sama antara satu orang dan orang yang lain, walaupun amalannya sama. Nah, jadi amun sate sejari hebat. Nah, Bapak Maulana Syekh itu pernah ngomong tuh, mun pada amalang selawat nahdatain atau selawat ummah. Namun terutama anu inti sudah buat waktu. Enggak apa-apa, itu kan sudah masuk anunya. Selawat ummah. Mesin selawat ummah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ihnadatul fil amin. Itu tambahan dari Al-Mukarram Bonansa. Nah, amun tu baca salat ummah, dalam ini kan sebut salat ummah. Salat dan selawat itu sama, cuma bedanya sigotnya, beling kalimat yang mengatakan salat itu berarti mufrad satu, kalau selawat itu berarti banyak. Sama artinya, karena amun salat itu satu selawat, kan bahasa kita kan selawat ya. Bahasa Arab beling selawat itu artinya banyak, lega, selawat itu baca. Sampai disebut salatul ummah. Salawat nadatain kan kita beling salawat nadatain padahal salatun nadatain. Tulis itu dalam hizib salatun nadatain. Jadi amun tu amalan contoh paling ringan ya itu kan dalam salawat misalnya salawatul ummah atau salatul ummah
Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amun dua syarat kita si tersebut saya ikhlas, si kedua istiqomah, maka kata Bapak Maulana Syekh, maka dia akan menjadi paling kurang wali abdal. Itu sebut kita. Tun kak tukun sai, tukun semawaan sai, tukun jerewe sai, tukun me sai gitu. Itu bukan semata-mata karena pencar-pencar, tapi di situ masing-masing punya keistimewaan. Paling kurang keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah menjadi wali abdal. Itu makanya tutulak lagi wawal so ampo wajib tetap kita selalu mengucapkan selawat. Jadi pelajaran syukur, dari syukur itu Allah memerintahkan kita membaca selawat. Ini semuanya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah itu tidak diutus kecuali menjadi rahmat bagi alam, bagi kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau. Wa ma arsalnaka. Kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ayat ini juga oleh Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Abbas itu ditafsirkan oleh beliau. Ayat ini menjadi dalil kita boleh merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So betul beling sama kayak baca ayat kita udah beling bid'ah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kelahiran Nabi Muhammad itu rahmat bagi alam, bagi kita semua. Kemudian kalau Allah memberikan rahmat, kehebatan kepada kita, kesenangan, pokoknya semua yang hebat-hebat. Masa nonat bersyukur, nonat kemeri sambut tahu sih bahwa rahmat. Tuh. Kamu sengaja selalu tuh nasehatin, tuh ingatkan selebih. Karena yo kalau maksud kemana sih kan nenek-nenek salah orang nenek saya taman neraka. Padahal dalilnya Al-Qur'an tuh jelas. Coba sekali lagi bacanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, wa ma itu nafiah tuh. Tidak sekali-kali. Arsalnaka arsalnaka aku mengutusmu illa kecuali rahmatan sebagai rahmat lil alamin. Diberi itu rahmat, diberi itu kehebatan, kesenangan. Terus no tuh kemeri coba memerwan kan cerita sudah beri contoh. Tuh beri tahu terus kemeri nya terima kasih. Gitu kan? Tuh ate nya tuh tanda metode tuh bertemu nanti antau ka mana nu lengi ku beri. Apalagi dan lupa lo. Terima kasih. Saya coba pasti misalnya lengan manusia, amun baru ada tahu pasti itu kan perasa. Nanti tahu ka. So ampo tuh gawe singin merayakan Maulid. Itu jelas-jelas dalilnya itu dalam Al-Qur'an. Tokon dalam hadis masih jelas riwayat Imam Muslim. Rasulullah berpuasa setiap hari Senin, ya. Puasa hari Senin terus ikat tanding sahabat. Rasulullah ini sepuasa no Senin. Oh, ku puasa ono Senin karena yauma wulidtu. Karena hari Senin itu hari kelahiranku. Rasulullah sendiri merayakan maulidnya, kelahirannya kok ngatakan tidak ada dalil. Itu kan riwayat Muslim itu hadisnya. Al-Qur'an, hadis sudah ada. Nah, sampo sering kan setiap tuh beri pengajian dengan tetap tuh olah lah ulama-ulama kita sudah ibayat tuh ibayat itu apa? Ya jarang tuh contohan kan sudah lo dalil. Nah, sampo merap kan dibeli singin hadis menggolongkan ke dalam hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif tidak terlepas dari namanya subjektivitas. Apa sih ini subjektivitas? Bahasan tahu pon apa? Apa bahasa kita nih? Tuh kita tahu lah. Misal nih, saya nak contoh hangteng kak. Saya sih girang berakal misal tentang saya. Coba angkat firman coba.
Saya si girang berakal, coba nanti contoh dulu. Ketuan masih girang berakal tuh? Hah? Itu ketuan lo berjawab, no pak eling tuh, malah terus. Misal kan, wallahu a'lam kan ya urusannya dengan Allah. Girang berakal, itonling dengan girang berakal, ya. Setiap atau bukan setiap lah. Anden tuh 10 kali bercerita so siwa kali berakal misal. Nah, orang yang seperti itu maka andai kata lo tetu sai kan tetu langan 10 so pasti orang yang mendengarkan ya akal cerita so. Ya akal. So ada hadis. So singin subjektivitas ling singin so ampun nerap kan tuh beling. Amun satu hadis itu kadang ada ulama mengatakan oh hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis hasan, hadis ini hadis dhaif. Kenapa begitu? Karena saya cerita yang baru, misal Tuan Haji Silah bercerita model seperti itu, tapi ada orang yang diceritakan ternyata yang satu itu dia, yang benar itu kan? Oh ternyata benar dicerita, tunggu lo tabrakan, lalu ternyata tetu. Akhirnya nanti kalau riwayat yang dari dia mengatakan, oh hadis isampeyang ning Tuan Haji Silah itu benar. Konang, amun tahu sih gila akal, ajaran terima lakannya, pasti berakalang. Sok singin hadis dhaif, walaupun sama bunyinya. Sok singin subjektivitas. So pun dalam hadis, kenapa terjadi seperti itu? Beka kok beradab. Karena pertama, hadis kan lo tuh menong langsung. Hadis ini ditulis di kumpulan setelah zaman Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Udah lama itu. Udah zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in baru mulai. Bayangkan sekian ratus tahun. So ambo yurut. Saya langan kesemenong ke hadis ka. Oh, kemenong langan si A. Imam Bukhari kan sopo sahih hadis melangan kesemenong guru misalnya. Tak menong langan si A. Lalu langsung si A. Iketuan. Pian kesemenong meadap empuk sa bau menongka kasa bertemu engke meangkang terus tahu si baik bayak sesok guru si baik bayak sesok jujur ke nyano kak berakal ke selebih teteh disebut so ampuk hadis Imam Bukhari itu digolongkan hadis yang paling sahih. Tidak ada yang menjamin dia sahih itu, tapi oleh para ulama karena Imam Bukhari noi tulis hadis amun noman keruan iketuan bertemu langsung kita tahu si baik riwayat. Misal masih telas tukun Amerika tukun misal yo kan terbang ke Amerika. Amin gambaran yo. Lek langan Samarkand, langan Rusia sampai ke Mekah sampai ke Irak. Belangan. Ibu ya semata-mata na bertemu engke sai periwayat hadis. Setelah iketuan tentu yakin bahwa memang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah baru itu ditulis. So ampun ulama-ulama di belakang beliau itu karena melihat tak cara Imam Bukhari menulis hadis itu, maka digolongkanlah hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari itu menjadi hadis yang paling sahih. Karena klarifikasi lah bahasanya. Bahasanya serai dan TV check and recheck. Mau tulis dulu, senoman yakin, senoman klarifikasi, senoman check and recheck. Nah, kemudian baru datang muridnya Imam Muslim. Imam Muslim itu mencontoh cara dari Imam Bukhari. Itu sebabnya hadis yang paling sahih menurut ukuran keilmuan itu riwayat Syaikkhani atau muttafaqun alaih. Siapa muttafaqun alaih atau Syaikkhani adalah Bukhari dan Muslim. Asli, karena kan sudah cek. Misalnya buruk kan gambaran. Nah, pokoknya namin Israsia ceritaan buruk mudah otak lewat. Lega pengikutnya misalkan ya. Lega pengikut selebih tahu segubuk, tahu sedesa atau senegara jadi pengikutnya tahu balong. Kalau ceritaan senenek kak misal saking ketatnya namanya ilmu hadis itu ya, ilmu riwayat itu. Kita nerapnya lalu bangkat nok yang sandal. Enggak kena. Udah enggak akan dicatat hadisnya. Sampai begitu ketatnya. Nok yang sandal belangan. Nok kan gua sudah jatuh, sudah derajat hadisnya. Itu sampai begitulah contohnya. Nah, jadi itu kembali inti. Jadi biar tukun petang kaya tetang syukur aja ya. Tetang syukur berarti padahal tamau ayat 5 dan lainnya. Ya. Nah, jadi
kesyukuran kita dikaitkan dengan selawat itu membuktikan salah satu kesyukuran kita kepada Allah. Di samping kita melaksanakan apa yang dicontohkan sendiri oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dengan kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nggak bertela-tela Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selawat. Setelah Allah terus betela-betela sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat betela-betela. Karena mempergunakan sigat yusholluna. Ya. Terus diperintah tuh kita, maka berselawatlah kepada Nabi. Nah, kehebatan dan keutamaan akan diicanin oleh Allah kepada orang yang mengucap selawat, membaca selawat dengan syarat apa tadi? Satu, ikhlas, kedua, istiqomah. Cukup dua syarat yang megalagan kan kelupaan. Dua orang syarat itu ibadah. Ikhlas, istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu khairun min alfi karamah. Lebih baik dari 1000 macam keramatan. Hadis juga disebutkan afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Imam Bukhari. Amalan yang paling afdal, yang paling baik itu adalah amalan yang tetap dawam. Dalam bahasa Arabnya adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, mudah-mudahan tu bau pahami, tu bau amalan. No si jenak harus lega tu amalan ni. Misal lo to amalan anu ka Asmaul Husna misalnya. Misalnya saatnya jadi tau sugilah misal. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Sebut nama Allah ya Ghani, ya Ghani. Karena Allah itu maha kaya. Lo kan tu sebut dia ya Ghani, ya Ghani. Enggak, bukan ya Ghani, Allah maksudnya. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Kamu saat itu sugi misalnya. Ya. Itu. Misal saat itu kuat misalnya. Ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Konang so syarat dengan harus dawam, istiqomah dan ikhlas. Singin tahu istiqomah. So no pak po langsung paling kurang so gambaran 5 tahun bro lu tanda-tanda. Ya pokoknya kan dalam Al-Qur'an disebutkan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Pokoknya semua yang asma Allah itu, asmaul husna itu balong orang. Konang amun tutan artinya serai bro. Ya berarti itu yang kita ingin. Apa arti yang Ghani, yang Mugni juga sama. Ghani dan Mugni. Ghani itu kaya, Mugni yang kaya. Isim fa'ilnya Mugni. Sama. Allah yang maha kaya. Itu berutang-berutang, itu seret-seret. Ikhlas kepada Allah, Allah maha tahu. Karena si baik nafas itu tukun bo dunia ka Allah. Awan Allah berkenan, wah sesing noya anu mustahil. So ampuk keman pertama tu beling, si pertama tu perbaiki itu adalah tauhid. Ya, sangat kamu. Nah, malam bilu-bilu kena kelupa ina soal. Ya. Jadi apa? Si pertama adalah kita harus tetap istiqomah ke ikhlas walaupun senenek si tu gawe. Jadi kan biasa kan tu menong pengajian, saat itu menjadi hebat 5.000 misal tuh amalan zikir. Kau nak telungano sudah. Telungano sudah atau paling lek misal sebulan dah. Sudah ada noyak kena. Kau nak tetap terus menerus perhatikan tuh gambaran kita jadwal misal 1.000 misalnya. Atau nama 1.002 telulah. Kau harus tetap. Tukun jadwal sih kasudah tuh jadwalan diri tuh. So singin istiqomah. Wah masih nono tuh zikir no. Misal tuh berbuat ibadah itu nak bersedekah setiap subuh. Misal 5.000. Mentaluk budaya misal. Lihat saja pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal setiap subuh bersedekah, tahu yatim, tahu miskin. Pokoknya setiap subuh setiap hari misalnya. Lihat paling kurang 5 tahun lah insya Allah itu. Kan mau mengetahui, mau miniton dengan Allah, bukan tak diton sih, apa dalil itu. Mantu mi ketanda tahu tetu si ikhlas, tahu tetu si istiqomah ke no. Lo sih tahu kan orang-orang istimewa itu beda. Sekali orang langsung lo tanda. Orang berita si biasa-biasa jamaah-jamaah ya harus tuh langan misal tahu tek tingkat 2 kan harus tuh tek langan tangga 1 2 3 4 5 6 sampai ke tempat yang dituju. Karena lo tahu istimewa kan bisa belajar bela diri ginggang misalnya. Tak langsung membon bisa.
tapi orang yang sudah istimewa. Kalau kamu tahu biasa-biasa, pada umumnya orang manusia karena musatinan tek ubo harus tulangan adit dulu adit sai apa sih kan? Ilat sai 2, 3, 4, 5 sampai ke tempatnya. Ya. Demikian, semoga ada arti dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.